Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali Syafiq, pemwakil teman saya Iqbal Aditya dan Kiki Mulki Fauzan akan menjelaskan tentang aktivitas dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan, yaitu implementasi teknologi e-learning pada psikologi yang berbasis jejaring sosial. Nah, sebelum kita masuk ke konsep psikologi itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang perkembangan e-learning sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Nah, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Internet dapat digunakan sebagai sarana belajar, telah melahirkan konsep e-learning. E-learning merupakan salah satu metode dalam pendidikan yang memanfaatkan fasilitas internet sebagai sarana dan media dalam pembelajaran. Konsep e-learning telah banyak digunakan di berbagai kalangan, mulai dari tingkat sekolah dasar atau bahkan TK sampai ke perguruan tinggi. Nah, namun dalam praktiknya ini, e-learning tidak selamanya dapat dijalankan dengan baik. Sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan penerapan konsep e-learning. Nah, salah satunya adalah mengenai desain sistem yang digunakan untuk pembelajaran kurang dapat mengkondisikan agar pemakai merasa nyaman dan betah untuk memakai sistem tersebut. Dalam penerapannya, konsep e-learning ada sebuah permasalahan yang cukup menarik untuk dibahas. Permasalahan tersebut yaitu bagaimana membuat kondisi belajar yang baik bagi pengguna atau siswa agar mereka dapat berlama-lama atau betah dalam menggunakan sistem itu sendiri. Nah, salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan konsep e-learning adalah pada sistem yang digunakan. Nah, e-learning dalam pelaksanaannya biasanya banyak digunakan untuk menunjang konsep distance learning atau pendidikan jarak jauh. Distance learning dapat diartikan sebagai pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan berbagai sumber belajar atau media lainnya. Nah, seperti sekarang dengan situasi sekarang yang merebaknya wabah COVID-19, e-learning ini sendiri menjadi rencana instansi pendidikan dalam melakukan belajar mengajar jarak jauh. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pendidikan masa yang akan mendatang akan lebih bersifat terbuka, dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga atau just on time, kolaboratif, dan kompetitif. Deskripsi inilah yang cenderung mengarah kepada sistem distance learning yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke konsep e-learning pada psikologi. Psikologi merupakan website yang memadu e-learning dan jejaring sosial berbasis web khusus untuk K12. K12 itu berarti kindergarten sampai kelas 12 atau TK sampai kelas 12 dan lembaga pendidikan tinggi yang difokuskan pada kerjasama untuk memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan saling berinteraksi serta berbagi konten akademis. E-learning ini juga memberikan akses pada guru, dosen, dan siswa untuk presensi, pengumpulan tugas, latihan soal, dan media sumber belajar yang bisa diakses kapanpun dimanapun, serta juga memberikan akses pada orang tua untuk memantau perkembangan anaknya di sekolah. Nah, layanan ini atau aplikasi psikologi ini sendiri mencakup catatan kehadiran atau absensi, buku pelajaran online, tes, kuis, dan Dropbox pekerjaan rumah. Adapun fitur media sosial memfasilitasi kolaborasi antara kelas, grup, ataupun sekolah. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan pelaporan sekolah dan sistem informasi yang ada dan juga menyediakan keamanan, filter, dan dukungan yang dibutuhkan oleh sekolah. Nah, produk dasar yang ditawarkan kepada perorangan atau sekolah itu tanpa biaya alias gratis. Nah, namun penghasilan mereka berasal dari add-on premium atau add-on itu semacam fitur premium seperti branding khusus, paket dukungan, peningkatan penyimpanan, peningkatan storage, sistem masuk tugas, dan integrasi data dengan sistem informasi siswa atau SIS yang ada. Kemudian pada Oktober 2010, layanan ini memiliki lebih dari 2.400 sekolah di seluruh sistemnya dan memiliki rencana untuk membangun konten interaktif yang dapat digunakan guru untuk mendukung materi pelajaran dan memberikan lebih banyak akses ke orang tua. Penyempurnaan termasuk pemberitahuan pesan teks melalui SMS, kemudian
aplikasi seluler untuk iOS dan Android, integrasi dengan Google Drive, dan layanan lainnya. Nah, pada Oktober 2019 kemarin dilaporkan bahwa layanan ini digunakan di lebih dari 60.000 sekolah di dunia. Nah, kemudian ini ada user interface pada Schoology yang menunjukkan siswa yang mengambil materi yang diberikan oleh gurunya. Nah, kemudian ada user interface pada Schoology yang menunjukkan bahwa siswa ini sedang mengganti profil picture atau foto profil mereka. Nah, kemudian ada juga fitur-fitur pada Schoology, antara lain adalah kursus, yaitu fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran, misalnya mata pelajaran matematika, fisika, atau bahkan komputer masyarakat misalnya, dan lain sebagainya. Ini juga ada ya di LMS Unicom. Nah, kemudian yang kedua ada groups atau kelompok, yaitu fasilitas untuk membuat kelompok dalam pengelompokan suatu tugas. Jadi ada tugas kelompok yang diberikan dosen, itu mereka ada fasilitasnya. Kemudian yang ketiga ada resources atau sumber belajar, yaitu fasilitas yang berfungsi untuk menyajikan sumber belajar, media belajar, dan bahkan belajar ke pribadi maupun kelompok. Kemudian yang keempat ada diskusi atau discussion, yaitu fasilitas yang berfungsi untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Kemudian ada kuis, atau yaitu fasilitas untuk menguji kemampuan siswa terhadap suatu materi yang sudah diajarkan dan untuk mengetahui sejauh mana siswa seberapa jauh dan seberapa dalam siswa telah memahami suatu materi. Kemudian ada attendance atau kehadiran, yaitu fasilitas absensi yang digunakan untuk mengecek kehadiran siswa. Kemudian yang terakhir ada analytics, itu fasilitas untuk melihat semua aktivitas siswa pada setiap course, assignment, discussion, dan aktivitas lainnya. Nah, sekarang saya di sini akan menunjukkan bagaimana cara sign up akun di website aplikasi e-learning Schoology. Pertama kita buka dulu webnya di schoology.com. Nah, setelah masuk ke website Schoology, nanti di pojok kanan atas ada tulisan sign up, dan ketika kita hover di tombol sign up tersebut, kita disajikan dengan 3 pilihan. Apakah kita akan sign up dengan sebagai instructor atau guru ataupun dosen, sebagai student atau siswa, ataupun sebagai parent atau orang tua. Nah, di sini saya akan sign up sebagai student saja. Klik. Kemudian websitenya akan membawa kita ke tab baru. Nah, nanti kita akan disajikan dengan sebuah input. Kita akan disajikan dengan akses kode. Jadi website Schoology itu sendiri meminta kita untuk memasukkan akses kode yang diberikan oleh instruktur masing-masing. Nah, sebelumnya saya sudah buat akun untuk instruktur agar bisa masuk sebagai student. Jadi saya buat akun sebagai instruktur, terus saya buat kursusnya, saya bikin contoh course-nya komputer masyarakat, kemudian memverifikasi email. Nah, barulah kemudian kita akan diberikan akses kode agar instruktur yang membuat course tersebut dapat memberinya ke mahasiswanya atau siswanya. Di sini sudah saya simpan kodenya, tinggal copy. Jadi kalian kalau tidak punya kodenya nggak akan bisa sign up sebagai siswa atau sebagai mahasiswa, kecuali kalian instruktur atau guru baru bisa sign up walaupun tanpa akses kode. Kita copy saja, kemudian kita paste, kemudian klik continue.
Nah, apabila akses kodenya benar, nanti kita akan disuruh input profil kita, biodata kita. Ada nama pertama, nama first name, last name, kemudian email, password. Nah, ini silahkan isi sesuai biodata masing-masing. Saya tulis nama saya, Sidki, kemudian last name Ali Syafiq, email saya pakai sidkiali@gmail.com misalnya, kemudian password, confirm password. Nah, terus kemudian masukkan tanggal lahir. Ini 2699. Nah, terus kita suruh checklist TOS atau Terms of Use. Kita checklist saja. Kemudian klik register. Nah, websitenya bilang you have successfully joined the course. Berarti kita sudah sukses masuk ke course yang tadi saya sendiri buat. Nah, kita berhasil masuk. Coba lihat. Nah, tadi ini sebelumnya yang udah saya buat, namanya pakai nama palsu Alifia Leonhard. Terus komputer masyarakat sebagai judul kursusnya. Nah, jadi seperti itu cara kalian untuk sign up atau daftar ke aplikasi psikologi. Yang perlu diperhatikan adalah akses kodenya, karena kita nggak akan bisa daftar atau sign up kalau nggak punya akses kodenya. Nah, adapun kelebihan sistem e-learning, di sini saya bahas bukan kelebihan psikologinya, tapi lebih umum kelebihan sistem e-learning sendiri. Yang pertama ada biaya. Nah, kelebihan pertama e-learning adalah mampu mengurangi biaya pelatihan. Organisasi atau perusahaan atau pendidikan dapat menghemat biaya karena mereka tidak perlu mengeluarkan dana atau untuk peralatan kelas seperti penyediaan papan tulis, proyektor, meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian ada juga fleksibilitas waktu yang dapat siswa atau guru juga dapat menyesuaikan waktu belajar karena mereka dapat mengakses pelajaran di internet kapanpun sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi fleksibel. Kemudian ada fleksibilitas tempat. Nah, ini sama seperti fleksibilitas waktu yang membuat pelajar atau guru dapat mengakses materi yang telah dibagikan. Materi pelajaran yang telah dibagikan di mana saja selama komputer atau device mereka terhubung dengan internet. Kemudian juga ada kelemahan sistem e-learning. Yang pertama adalah budaya. Nah, ini dirasakan saya sendiri dan teman-teman saya. Pengguna e-learning menuntut budaya self-learning, di mana seseorang memotivasi diri sendiri agar mau belajar. Sebaliknya, pada sebagian besar penduduk di Indonesia, motivasi belajar itu lebih banyak tergantung pada pengajar atau guru. Nah, sedangkan pada e-learning, 100% energi itu dari pelajar. Oleh karena itu, beberapa orang masih merasa segan berpindah dari pelatihan di kelas atau di kampus ke pelatihan di e-learning. Kemudian ada juga investasi. Walaupun e-learning menghemat banyak biaya, tetapi suatu organisasi harus mengeluarkan investasi awal yang cukup besar untuk mengimplementasikan e-learning. Investasi dapat berupa biaya desain dan pembuatan program learning management system, paket pelajaran, dan biaya lain seperti promosi. Kemudian ada juga teknologi, atau yang terakhir itu teknologi. Karena teknologi yang digunakan itu beragam, ada kemungkinan teknologi tersebut tidak berjalan dengan yang sudah ada dan terjadi konflik sehingga e-learning tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin sekian saja penjelasan konsep e-learning dan psikologi dari kami. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya dan teman-teman saya akan menjawab pertanyaan yang kalian berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.